Nama saya Rizky Tuberta, NPM 18110702990 dari kelas D, semester 4, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas akhir semester genap mata kuliah Metode Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini yang diampu oleh Bunda Rizka Primanisa, MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan pemaparan materi terkait dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9 pada mata kuliah ini. Mari kita mulai dari kelompok pertama yang berjudul Hakikat Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Nah, perkembangan motorik merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh yang erat. Perkembangan motorik adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penugasan atau keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi dengan baik. Menurut Several, ada 3 golongan keterampilan motorik anak. Yang pertama yaitu keterampilan lokomotorik seperti berjalan, berlari, melompat, dan meluncur, dan lain sebagainya. Yang kedua ada keterampilan non-lokomotorik yaitu menggerakkan bagian tubuh dengan anak tetap diam di tempat seperti mengangkat, mendorong, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda. Fungsi dari perkembangan motorik itu sendiri, yang pertama, perkembangan motorik yang berkembang dengan baik akan menandakan kesehatan fisik dalam kondisi yang baik. Melalui kegiatan fisik motorik, anak dapat melakukan kataris emosional untuk melepaskan emosi yang tertahan dan membebaskan tubuh dari ketegangan, kegelisahan, dan keputusasaan sehingga mereka dapat merasa lebih rileks secara fisik maupun psikologisnya. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi dari perkembangan motorik. Anak yang perkembangan fisik motoriknya baik akan dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Hal tersebut akan membuat anak merasa lebih bahagia dan percaya diri. Yang selanjutnya, kondisi fisik motorik yang baik akan membantu anak mampu melakukan kegiatan atau hobi yang diminatinya. Selanjutnya, perkembangan fisik motorik yang baik akan membantu anak dapat bersosialisasi, bermain, dan memainkan perannya di antara teman sebayanya. Yang terakhir, yaitu perkembangan fisik motorik yang baik akan menumbuhkan rasa aman pada diri atau secara psikologis anak itu sendiri. Selanjutnya ada kemampuan motorik kasar dan motorik halus anak usia dini. Yang pertama, tentang motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan, pergelangan tangan yang tepat. Nah, perbedaannya dengan kemampuan motorik kasar adalah motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar maupun seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan perkembangan fisik motorik anak. Contohnya seperti berlari, melompat, memanjat, mengendarai sepeda, menendang bola, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 judul materinya adalah perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Perkembangan fisik motorik menurut teori barat dan juga menurut teori Islam. Yang pertama kita bahas adalah menurut teori barat. Menurut Harlock yang dikutip oleh Irani Hapsari menyatakan bahwa perkembangan motorik yang berkembang baik menandakan kesehatan fisik dalam keadaan baik. Melalui kegiatan fisik motorik, anak dapat melakukan kataris emosional untuk melepaskan emosi yang tertahan dan membebaskan tubuh dari kegelisahan ataupun keputusasaan. Nah, itu tadi berkaitan dengan fungsi perkembangan fisik motorik anak ya. Itu merupakan perkembangan fisik motorik anak menurut teori barat. Selanjutnya yaitu menurut teori Islam, Quran menciptakan beberapa tingkatan kejadian sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Nuh ayat 14 yang berarti padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian antara lain sabyun atau ayunan, tifl, dan wahad. Selanjutnya mengenai materi tentang kelompok 3, peran guru dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, bagaimana peran kita sebagai calon guru ataupun nantinya sebagai guru dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini? Yang pertama pastinya menjadi fasilitator atau menyediakan peralatan atau lingkungan yang memungkinkan untuk melatih keterampilan motorik anak.
Yang kedua, memperlakukan anak dengan sama tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga adalah memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik. Yang keempat adalah meningkatkan kesabaran diri karena setiap anak memiliki jangka waktu sendiri dalam menguasai suatu keterampilan. Yang selanjutnya yaitu aktivitas fisik yang diberikan ke anak haruslah bervariasi dan tidak monoton. Yang keenam, berilah anak aktivitas fisik yang memungkinkan anak menikmati dan mencapai kemampuan yang diharapkan sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Dan yang ketujuh adalah saat melakukan aktivitas fisik yang menempatkan anak bersama beberapa anak lain dengan tujuan anak mampu bersosialisasi dan memainkan perannya dalam kehidupan sosial atau kehidupan pertemanan mereka dalam kehidupan nyatanya. Yang selanjutnya yaitu kelompok 4, yaitu metode perkembangan fisik motorik anak usia dini yang perlu diketahui oleh guru pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua adalah kegiatan yang harus menantang dan menyenangkan bagi anak. Yang ketiga adalah menyediakan tempat tadi sebagai fasilitator. Dan yang paling penting adalah mampu membimbing anak mengikuti kegiatan tanpa menimbulkan rasa takut, cemas dalam menggunakan permainan itu sendiri. Kelompok 5 yaitu mengenai indikator tahap capaian perkembangan motorik kasar. Wah, ini kita perlu tahu banget ya. Perkembangan kemampuan motorik bayi akan sangat membantu untuk melakukan eksplorasi dan mempraktikkan hal baru. Indikator perkembangan motorik kasar untuk anak 0 sampai 6 tahun akan saya jelaskan dalam tahap yang pertama yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Dalam perkembangan motorik anak di usia 0 sampai 3 bulan, belajar untuk memfokuskan penglihatannya dengan cara matanya akan mengikuti gerakan objek yang dilihat. Untuk usia 3-6 bulan, mengangkat kepalanya sekitar 90 derajat dan mampu mengangkat setengah badannya dengan bertompang pada tangan. Yang kedua, memperluas area pandangannya. Yang ketiga, meraih benda-benda yang berada di dalam atau di luar jarak jangkauannya. Untuk usia 6-9 bulan, bayi sudah mampu duduk tanpa ditompang kedua tangannya, tengkurap dan merangkap menghampiri benda-benda yang jauh dari jangkauannya, dan memegang benda dengan jari telunjuk serta ibu jarinya. Selanjutnya untuk usia 9 sampai dengan 12 bulan, bayi bisa berdiri dan berjalan dengan dituntun oleh seseorang. Untuk usia 12 sampai 18 bulan, anak akan berjalan guna mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekelilingnya. Usia 18 sampai dengan 24 bulan, sekitar 2 tahun ya. Jadi anak sudah mampu naik turun dari tempat yang lebih rendah maupun ke tempat yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Nah, itu tadi untuk indikator perkembangan fisik motorik kasar anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Sekarang kita akan membahas tentang indikator perkembangan motorik kasar anak usia 3 sampai dengan 4 tahun. Yang pertama, anak mampu berlari sesuai dengan memegang sesuatu yang ringan. Yang kedua, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Yang ketiga, meniti di atas papan yang cukup lebar. Yang keempat, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm atau di bawah tinggi lutut anak. Yang kelima adalah meniru gerakan senam sederhana. Yang keenam, berdiri dengan satu kaki. Yang ketujuh, mampu berjalan menapak secara sempurna. Yang kedelapan, mampu melakukan gerakan berdiri dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih. Yang kesembilan, suka bermain yang membutuhkan gerakan cepat seperti lompat tali dan lain sebagainya. Yang 10, masih membutuhkan penjelasan tentang sebab akibat dari kegiatan yang dilakukannya karena umur 4 tahun ini belum bisa memperkirakan sesuatu yang akan terjadi mengenai sebab akibat itu sendiri. Selanjutnya tentang indikator perkembangan motorik kasar usia 5 sampai dengan 6 tahun. Yang pertama akan dibagi menjadi 3 fase gerakan dasar. Yang pertama yaitu gerakan lokomotor, berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua adalah gerakan non-lokomotor, tentang gerakan memutar, membungkuk, peregangan, dan berayun. Yang ketiga adalah gerakan manipulatif seperti melempar, menendang, memukul, dan menggelinding bola. Selanjutnya tentang kelompok 7, materinya mengenai bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan tentang hakikat bermain itu sendiri. Hakikat bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Bermain adalah hak asas bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa prasekolah. Pengertian dari bermain itu sendiri adalah bermain dapat digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya dan mengembangkan kreativitas anak. Dengan bermain, anak memiliki kemampuan
untuk memahami konsep secara ilmiah tanpa paksaan. Nah, untuk jenis-jenis permainannya terbagi menjadi dua, permainan aktif dan permainan pasif. Yang pertama, permainan aktif, seperti permainan bebas spontan, permainan konstruktif, permainan khayal atau bermain peran, mengumpulkan benda-benda, dan melakukan penjelajahan atau adventure, permainan games dan olahraga, permainan alat musik, dan permainan menghayal atau berimajinasi. Nah, yang untuk permainan pasifnya ada membaca, melihat komik, menonton film, mendengarkan radio, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan belajar ke kelompok 8 tentang indikator tahap pencapaian perkembangan motorik halus. Nah, tadi motorik kasar kan, sekarang kita akan membahas tentang motorik halus anak usia dini. Keterampilan motorik halus merupakan kemampuan yang membutuhkan gerakan keterampilan otot-otot kecil pada tubuh seperti keterampilan pergerakan jari tangan, pergerakan tangan agar lentur, serta koordinasi mata dan tangan yang baik. Banyak kegiatan yang bisa menunjang perkembangan motorik halus seperti mewarnai, menggunting, menulis, mencocok, menganyam, ada membentuk plastisin, menempel kolase, melipat, menggambar, menjahit, meronceng, menjumput, dan lain sebagainya. Perkembangan keterampilan motorik halus yaitu meliputi tentang kecepatan, kecekatan, ketepatan, ketelitian, keluasan, dan juga ketelatenan. Perkembangan motorik halus berisi tingkat pencapaian perkembangan motorik halus, yaitu yang pertama, anak mampu menggambar sesuai gagasannya, yang kedua, anak mampu meniru bentuk, anak mampu melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, anak mampu menggunakan alat tulis dan alat makan dengan baik dan benar, anak mampu menggunting sesuai dengan pola, anak mampu menempel gambar dengan tepat, anak mampu mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kelompok terakhir, yaitu kelompok 9, dengan judul materi yaitu bentuk dan jenis permainan sebagai stimulasi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, sebelum kita beranjak tentang bentuk dan jenis permainannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari stimulasi itu sendiri. Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sebaiknya sejak dalam kandungan ya, dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem, baik itu pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, dan juga pengecapan. Selain itu, harus pula merangsang gerak kasar dan halus kaki, tangan, dan jari-jari, mengajak berkomunikasi, serta merangsang perasaan yang menyenangkan bagi bayi dan anak-anak. Nah, untuk bentuk dan jenis permainan anak usia dini itu pasti ada banyak sekali kita temui kalau kita searching di internet ataupun di buku-buku tentang anak usia dini. Yang pertama itu ada permainan fisik, yang kedua ada lagu-lagu anak, yang ketiga ada bermain teka-teki dan bermain logis tematis, ada bermain dengan benda, yang kelima ada bermain rasio drama atau bermain peran, dan yang terakhir ada permainan ilusi. Pada jenis permainan ini yang terkandung di dalamnya adalah unsur fantasi anak dengan mengeksplorasi nilai fantasi dan juga kreativitas anak. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan terkait dengan resum dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Semoga dapat bermanfaat bagi calon guru ataupun guru PAUD dalam pengembangan fisik motorik anak usia dini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Rizka Primanisa MPD atas segala bimbingannya selama masa perkuliahan. Sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Stay healthy untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.